Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui YouTube, ternyata hingga saat ini masih adanya jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini menandakan bahwa virus corona di Kabupaten Magelang masih ada. Kami mencoba melakukan penelusuran pada masyarakat Gerabak untuk mengetahui kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Salah satunya adalah penggunaan masker. Sayangnya tren menunjukkan bahwa adanya penurunan kepatuhan masyarakat Gerabak dalam protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker di tempat umum. Berikut merupakan infografis COVID-19 Kabupaten Magelang. Berdasarkan sumber Kominfo Kabupaten Magelang, update tanggal 31 Agustus 2021, total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kecamatan Gerabak adalah 1.060 orang. Tetapi banyak spekulasi masyarakat di saat pandemi COVID-19 terhadap puskesmas. Yang pertama, puskesmas meng-COVID-kan orang demi keuntungan pribadi. Tentu itu tidak benar adanya. Karena dengan merebaknya virus corona, hal ini justru menambah beban yang semakin banyak di puskesmas. Spekulasi yang lain adalah gejala batuk, demam, pilek, pasti puskesmas akan mendiagnosis COVID-19. Itu juga tidak benar adanya. Untuk dapat dinyatakan terkonfirmasi COVID, masih harus melalui beberapa tahap. Yang pertama, setelah puskesmas mendapatkan orang dengan terkonfirmasi positif COVID-19, maka puskesmas akan melakukan koordinasi dengan gugus tugas desa atau kecamatan untuk melakukan tracing. Hal ini agar dapat ditentukan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif COVID. Selanjutnya, setelah menentukan kontak erat, kemudian puskesmas melakukan pengambilan swab tes PCR. Setelah itu, hasil sampel akan dikirim ke laboratorium yang ditunjuk resmi oleh pemerintah. Di Kabupaten Magelang, sampel dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Magelang. Hasil pemeriksaan sampel dari laboratorium tersebut akan diinformasikan ke puskesmas yang bersangkutan dengan menerbitkan surat hasil pemeriksaan. Jika hasil laboratorium menunjukkan hasil positif COVID-19, maka mekanisme akan kembali ke tahap awal. Swab antigen atau PCR spesifitasnya adalah 99-100%. Jadi, spesifik hanya memeriksa virus penyebab COVID-19. Jika tidak sesuai dengan riwayat penyakit COVID dan tidak didukung oleh pemeriksaan penunjangnya, maka tidak akan didiagnosis COVID-19. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diagnosis COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, bukan semata-mata puskesmas yang dengan sengaja menegakkan diagnosis COVID-19. Berikut merupakan pesan tenaga Premkes terkait dengan kekhawatiran masyarakat berobat ke puskesmas selama pandemi COVID-19. Jangan takut berobat ke puskesmas Gerabak 1, karena kami telah menerapkan prosedur pencegahan COVID-19. Yang pertama, semua petugas sudah divaksinasi. Yang kedua, semua tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri untuk pencegahan terhadap paparan COVID-19. Yang ketiga, pemeriksaan swab kontak erat COVID-19 terpisah aman dengan pasien lainnya. Keempat, kami melakukan desinfektan lingkungan puskesmas secara berkala. Kelima, kami menyediakan sarana cuci tangan dan petunjuk cara cuci tangan yang benar.
pengunjung dan petugas puskesmas wajib memakai masker. Ketujuh, melakukan pengecekan suhu sebelum memasuki area puskesmas. Berikut merupakan 6 langkah cuci tangan pakai sabun dan memakai masker dengan benar. Langkah-langkahnya yang pertama telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Sedangkan cara penggunaan masker yang benar adalah sisi putih yang bersifat menyerap air dipakai menghadap ke dalam. Sisi berwarna yang bersifat tahan air dipakai menghadap keluar. Perlindungan masker akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan sering mencuci tangan. Jangan sembarang membuang masker bekas pakai yang sudah terkontaminasi. Lepaskan masker dengan membuka tali. Usahakan tidak menyentuh permukaan masker ya. Gunting atau lipat masker sebelum dibuang. Dan yang terakhir, masker yang digunakan di area dengan risiko penularan tinggi harus dimasukkan ke kantong tertutup. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan info lain selanjutnya.